kiri nanti. Ini sebagai tanda terima kasih kami dari BPBI Tanggamus kepada BPBI Cabang Bandar Lampung yang sudah sudi hadir di acara kami ini. Oke. Iya, jabat tangan. Silakan disimpan, terserah di mana disimpannya, saja jangan dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun teman-teman bonsai, teman-teman ikhtiar jaya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik. Kali ini BPBI Bandar Lampung bertandang ke Tanggamus. Teman-teman BPBI Tanggamus mengadakan acara sarasehan, belajar bonsai bersama, belajar bagaimana berbonsai dengan baik, sharing bagaimana membuat sebuah pohon agar terlihat indah juga subur. Dan di sini panitianya begitu luar biasa menyambut kami dari teman-teman BPBI Bandar Lampung. Sungguhnya luar biasa. Terima kasih sekali teman-teman, kalian luar biasa. Dan juga teman-teman serta dari seputaran Tanggamus luar biasa. Mereka antusias dalam acara ini, dan acaranya meriah sekali teman-teman ya. Guyup rukun penuh persaudaraan, ini yang luar biasa. Bagaimana bonsai bisa menyatukan kita semua dalam persaudaraan berbonsai. Terima kasih, acaranya luar biasa. Mudah-mudahan ke depan BPBI semakin maju. Yuk kita ikuti acaranya seperti apa. Check it out. Untuk menghentikan waktu, acara kita buka dengan 12 malam. Karena ini acaranya santai banget, acara pertama pembukaan atau kata sambutan dari Ketua PBBI Cabang Tanggamus yang dalam hal ini dijabat oleh Bapak Ari Yuda. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya Bu. pertama kita melakukan kegiatan itu kedua, saya disampaikan bersama bahagia bersama bersama tidak saya pada acara hari ini lupa ini Bang Andi, kan biasa salam PBBI. Karena PBBI itu katanya itu tadi salamnya itu yang bikin semangat. Oke. PBBI Jaya. Kurang semangat. PBBI Jaya. PBBI Jaya. PBBI maju. Iya. Itu semangatnya kelihatan banget kalau Bapak sekalian yang saya hormati. Sarasehan bonsai yang diadakan di Tanggamus ini kemarin memang direncanakan berlangsung 2 hari dari Sabtu dan Minggu. Itu terdapat dari dukungan dari semua rekan-rekan serta dukungan full dari Pekon Distrik Bawah yang telah menyiapkan tempat dan fasilitas dan sarananya, kemudian para calon-calon putra-putra terbaik distrik yang bakal maju di Pilkada tahun 2024 ya Pak Ahmad ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa maju, bisa jadi Pak. Jadi biar
supportnya untuk PPP Tanggamus nanti semakin banyak. Amin. Ya. Baiklah, kita lanjut. Ini acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu apa ya namanya? Apa namanya Pak Andi? Kalau kita sambil sharing tentang bonsai, kemudian apa-apa yang berkaitan dengan bonsai dan rencana apa dari pemerintah pusat, itu nanti kita langsung tanyakan kepada beliau. Perlu diketahui Pak Andi Wijaya ini ya owner di apa namanya Pak Andi, ininya Tirta Yasa Botanika yang di Sukabumi. Kemudian kalau di Bandar Lampung mungkin atau di Lampung sudah banyak kenal. Kemudian Pak Agung yang sudah sama baik. Nah ini topnya ini Pak Kuplet. Ini jauh-jauh udah ini partner saling bully-membuli nih. Jadi kumpul. Oke, kita langsung sambut saja. Ini dia narasumber kita, Ko Andi Wijaya. Bapak, teman-teman, saya ini duduk aja ya. Kita diskusi santai, kita ngobrol santai aja. Saya selaku perwakilan dari PPW Bandar Lampung, kedudukan saya di Bandar Lampung sebagai sekretaris dan suatu kebanggaan di sini. Kemarin si Mas Yogi dan Mas Is yang kontak saya dan ngajak saya duduk bareng di sini. Ayo Bang, kita ngobrol bareng di Tanggamus ini. Teman-teman ini butuh support dan masukan. Kalau masukan dari saya pribadi sebenarnya melihat yang ada di Tanggamus sendiri ini sudah dari skill bonsai pun sudah cukup oke lah. Memang untuk sarana belajarnya juga. Semalam juga ngobrol ada dengan Mbak, beliau kalau nggak salah ada punya lapak kembang juga di sebelah sana katanya. Iya, itu Mbak Jo-nya Tanggamus. Nah, itu salah satu senior yang saya lihat juga masih mau berkecimpung sampai hari ini di Pamuayan. Masih mau berkecimpung di perbonsaian di Tanggamus, masih mau bergabung dengan teman-teman seperti kita, teman-teman pemula seperti kita. Itu udah luar biasa. Mungkin ini yang saya lebih tekankan untuk teman-teman di sini. PPW Pusat seperti tadi Pak Ketua bilang punya program, kita punya program untuk sekolah bonsai. Sekolah bonsai ini sebenarnya bertujuan awalnya untuk menambah porsi juri, terutama di daerah Sumatera. Karena apa ya, salah satu biaya yang besar untuk mengadakan pameran itu salah satunya adalah biaya juri. Kalau kita punya juri-juri yang dari area Sumatera, banyak juri dari kita, itu cukup mengurangi biaya-biaya yang transport, akomodasi segala macam itu akan bisa ditekan ke depan. Tapi di luar itu juga sekolah bonsai ini untuk kita bisa menyatukan visi kita, pandangan kita, dan acuan baku kita soal bonsai ini seperti apa sih yang benar. Betul seperti ketua tadi, seni itu bebas. Betul, nggak ada yang salah dengan seni. Anda mau bikin bonsai itu selenting, sono, kriwal-kriwal, segala macam terserah. Itu seni. Tapi yang namanya seni bonsai, kita akan tetap berfokus pada pohonnya sendiri. Dan kita punya PPBI punya acuan baku soal itu yang nanti bisa dibahas lagi di detailnya di sekolah bonsai itu. Nah, kemudian saya juga mau menekankan
di mana-mana saya selalu berbicara tentang saat kita mau main bonsai, yang pertama yang harus kita sadari benar, yang harus kita kuasai benar itu ilmu botani ya sebenarnya, bukan masalah seni gerak atau segala macam. Masalah style, masalah bentuk itu nanti seiring waktu akan terbentuk sendirilah. Ide gerakan pohon itu bagusnya seperti apa, gayanya mau dibuat apa, itu akan seiring waktu berjalan. Yang saya suka sedih itu sering lihat di medsos, baru dongkel terus diposting, teman-teman tolong masukkan dong, ini pohon mau dibuat gimana ya, tolong sketnya. Maksud saya, sorry, hidupin dulu. Nah, kita hidupin aja dulu. Kalau udah mikirin dari awal sudah bentuk, kita sudah mulai bentuk, potong sini, yang ada ke pohon mati. Yang utamanya kita hidupin dulu, kita sehatin dulu, cari media yang terbaik untuk si pohon ini bisa dia tumbuh sehat, tumbuh maksimal, baru kita pikirin bentuk. Kalau itu pohon sehat, posisi sehat, titik tunas, titik tumbuh akan ada di mana-mana. Gampang kita untuk memikirkan gaya itu, dia harapan kita titik tumbuhnya ada di sini, dia akan tumbuh di sini. Kalau itu pohon sehat. Tapi kalau pohon itu dia hidup segar mati tak mau, boro-boro juga. Kita mau mikirin gaya, tumbuh aja enggak. Betul, akhirnya yang ada jadi kayu bakar. Sayang, apalagi kalau di sini potensinya untuk sumber daya alamnya di Dongkelan masih banyak. Pendongkel juga harus lebih paham juga soal karakter pohon, jangan asal dongkel juga. Asal dongkel yang ada sampai rumah dilihat Jadi kayu bakar lagi. Akhirnya image bonsai yang di luaran yang nggak mengerti tentang kita, wah orang bonsai ini tukang rusak alam, alam digundulin gara-gara seni bonsai. Padahal kan enggak gitu juga. Nah, yang kedua saya juga mau galakin juga teman-teman, potensi alam semakin lama akan makin habis. Caranya gimana? Supaya terus budidaya. Di Lampung contohnya, beberapa tahun silam lah, mulainya sekitar 2016-2015 itu saya punya mimpinya gini, gimana caranya Lampung ini bisa jadi sentra bonsai. Kalau kita bersaing dengan Jawa, pohon matang kita akan kalah, kita sudah pasti kalah, karena Pulau Jawa sudah mulai bermain bonsai 20-30 tahun ke belakang, kita sudah kalah gitu. Apa yang bisa kita unggulkan? Bahan bonsai. Tapi bahan yang gimana? Bahan-bahan yang berkualitas tentunya kan, yang bisa dijual ke taraf nasional. Menangnya kita di Lampung ini, kita punya lahan banyak, lahan masih kurang-kurang. Di Jawa itu udah nggak punya lahan untuk budidaya. Berapa tahun? 21 tahun, 2 tahun ke belakang ini, mimpi saya itu mulai terwujud lah sedikit-sedikit. Dari Lampung Tengah sudah banyak yang budidaya fikri. Itu Bali, Jawa segala macam ngambil banyak dari Lampung. Itu luar biasa kan ternyata. Potensi ekonomi kreatif yang dihasilkan dari situ udah berapa banyak. Di musim pacaklik seperti ini, ternyata budidaya bonsai itu bisa jadi mata pencarian teman-teman masyarakat. Tanggamus apakah sudah seperti itu? Sudah mulai, Akhir. sudah mulai merangkak. Ternyata betul. Iya, sudah mulai ada yang tanam 200 batang sudah ada. Oh, sebelah ini. Bapak sebelah ini rupanya sudah mulai. Iya, sudah mulai. Jadi karena mungkin udah banyak yang tahu hasilnya, jadi sudah kan ada beberapa yang sudah ada yang dijual. Tadinya sih banyak punyanya 3-4, ketika sudah dijual habis nggak punya lagi. Ini udah mulai terbuka.
Jadi mau dibanyakin ini kuantitas baru nanti mau ini kualitasnya baru ditingkatkan. Jadi kalau hilang 4 masih ada sekitar 186 masih bisa berjalan. Nanti. Tapi artinya gini teman-teman juga, potensi ekonomi kreatif itu untuk masyarakat luas banget di bonsai. Nggak hanya sekedar pohon ya. Di tangga mus ini juga ada satu yang saya tahu minimal secara provinsi aja sudah pembuat potnya sudah terkenal. Ini mana ini? Tukang potnya ini dia, Mas Rianto. Ini potnya sudah banyak dipakai bonsai. Nah, itu industri bonsai ini ternyata banyak loh Pak. Bukan cuma sekedar di bonsainya toh kita bisa di kreatif dari potnya, dari kawatnya. Nah, kemarin juga saya dengar juga di sini sudah mulai media tanam dan pupuk. Itu juga wah luar biasa gitu. Nggak banyak daerah yang bisa menghasilkan kayak gitu. Nggak mikirin ke situ. Biasanya kebanyakan daerah hanya berpikir gimana caranya gue bisa bikin pohon bagus, jual atau mahal. Nah, di sini rupanya sudah mulai nih yang dari bisnis di potnya, di medianya itu sudah mulai dibangun rupanya. Itu potensi yang bagus banget menurut saya. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Nah, ini pelopornya buat pupuk Mas Ono. Jadi tadi saya katakan di awal, ilmu botaninya itu yang paling penting dari bermain hidup saya. Kebetulan di sini ada teman-teman yang ternyata jago loh botaninya. Itu kan bisa di-share ke teman-teman Pak, bisa diajarkan ke kawan-kawan pemilihan media tanam apa yang paling pas dengan lingkungan sini. Jangan berpikiran apa ya, misalkan kita ambil contoh yang lagi musim ini sekarang, Anting Putri. Anting Putri banyak yang bilang medianya pasir malam full. Dengan ini mungkin di tempat sana cocok, di tempat kawan-kawan yang menggunakan media itu cocok, tapi di tempat kita belum tentu loh, karena tadi ada unsur perbedaan pH air, angin, matahari, iklimnya, cuacanya itu berpengaruh banyak dengan kesuburan pohon juga. Jadi saya mau mengajak teman-teman di sini berpikirannya terbuka, masukan dari kawan-kawan yang luar itu soal media terutama terima, tapi yang paling bagus kita eksplor sendiri media apa yang paling cocok dengan lokasi tempat kita tinggal. Itu yang paling pas, mana yang paling subur, mana yang paling maksimal, itu yang kita pakai terus. Nggak semuanya media yang di Karang, di Kota Madia dipakai di sini cocok. Begitu juga sebaliknya, media di sini belum tentu juga cocok dengan di sana. Terus apa lagi ya Pak? Apa lagi? Iya, jadi kalau media tadi itu memang sekarang ini terpaku dari ini Pasir Malang sama Jakarta. Jadi apa-apa itu semua kasih medianya itu. Jadi untuk menyikapi tentang apa ya namanya, keinginan kita mencontoh yang seperti itu kadang-kadang agak susah teman-teman. Jadi karena lihat di sana bagus dicontoh gitu. Jadi memang belum ada yang namanya dicoba dulu pakai media ini bagus atau enggak, ini belum. Ini suatu masukan sebenarnya buat teman-teman sekalian. Jadi tidak harus media-media mungkin yang ditanya Bang Andi tadi itu, media itu nggak harus yang memang dari luar atau ini. Kalau bisa memang dari tempat kita dulu di explore, digali mana yang bagus. Itu teman-teman sekalian. Itu intinya dari media seperti itu. Lanjutkan nanti. Jadi yang kita harus tahu juga sebenarnya kan fungsi dari media-media itu apa aja sih gitu. Si pasir malam itu benar fungsinya bagus untuk poros supaya air nggak mudah
menggenang dan kemudian bikin busuk akar. Itu fungsi sebenarnya dari pasir malam. Dia punya pori-pori yang bisa nyimpan oksigen, bisa nyimpan nutrisi makanan juga. Dia ada kandungan mineralnya. Tapi bukan berarti itu hal yang mutlak. Kita bisa akali dengan contohnya bisa pakai pecahan genteng yang kasar, itu bisa juga diakali dengan macam-macam itu. Kalau untuk dekastar, sorry saya nyebut merek nih. Iya, orang kan jadi makan pupuk organik sama non organik. Ini berpengaruh sama kualitas pohon enggak, Pak? Berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Kalau daya tahan, Pak? Ya, tadi saya bilang sangat berpengaruh. Jadi sangat bagus sekali kalau kita biasakan pohon itu dengan pupuknya organik. Satu, kalau si pohon ini terbiasa dengan pupuk kimia, namanya kimia, dia akan genjot pertumbuhan pasti akan lebih cepat, jauh lebih cepat. Efeknya ke pohon sendiri itu pohon itu akan mudah tua. Ada sisi bagusnya, pohon akan tampilannya mudah kelihatan lebih tuanya cepat. Tapi untuk kesehatan si pohon sendiri itu cukup berbahaya, terutama saat misalkan kita mau pengangkatan, repotting akar, pengepresan akar, terlalu banyak pupuk kimia, si akar yang sudah terbiasa makan dari pupuk kimia itu gimana ya? Dia akan cenderung lebih mudah busuk. Cengeng nggak, Pak? Ya, lebih cengeng. Jadi si pohon ini juga kan kayak benda hidup, Pak. Dia hidup lah. Kemampuan si akar kalau dikasih pupuk kimia, mau tidak mau dia akan terkena. Mau dia posisi lagi mau makan atau enggak, si akar ini dia akan terkena imbas dari efek si pupuk kimia tadi. Tapi kalau kita biasakan kasih pupuk organik, si akar itu hidup loh, dia bisa milih. Dia bisa milih kapan waktunya dia mau makan, dia mau puasa, dia lagi mau stuck, atau dia lagi mau dorman. Si akarnya begitu. Tapi kalau dikasih organik, dia bisa milih nih, kapan gue waktunya mau makan. Waktunya gue nggak mau makan itu nggak akan berpengaruh dengan si akar. Tapi kalau kita genjot dengan pupuk kimia, mau nggak mau kan terkena. Makanya kebanyakan hati-hati penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, terutama kayak urea yang sifatnya panas. Saat digenjot pupuk kimia cepat sekali, Pak. Yakin pasti banyak petani juga kan di sini. Ya. Tapi perkiraan juga untuk efek kedepannya pasti. Terima kasih, Pak. Kira-kira gitu. Gimana Mas Ifran? Puas jawabannya? Iya. Lanjut. Dia tentunya masuk. Cara ngakalinnya setim. Kalau dia nggak mau rontok, siram dulu pakai air campuran rinso. Campuran air rinso itu biasanya panas kan. Nah, siklus itu baru mulai kebuka. Atau lagi dengan insektisida. Biasanya dia. Tapi dirutinkan juga jenis serut ini biasanya pakai fungisida, Pak. Lebih fungisida, misalkan rutin sebulan sekali semprot atau siram ke batangnya kemudian coba, Pak. Kita di sini kumpul-kumpul mau cari ilmunya bareng-bareng. Kalau saya yang membentuk itu pohon ide saya, yang melatih merawat ini siapa? Tadi ya, Iya, kemarin dari DPW Tanganmu sudah mengharapkan terus bekerja di mana saya mulai Pakai pasir. Apa memang butuh media tanah apa pasir sebenarnya untuk ulmus itu? Pasir Malang ya, Pak. Kita bicara pasir itu pasir Malang. Atau Pasir bangunan, pasir kali. pasir kali. Iya. Tadi itu kembali ke fungsinya. Sebenarnya pasir ini kan supaya lebih mudah pergerakan akar.
Kalau bulbus memang saat pertumbuhan, saat masih bahan dia lebih cepat. Tapi saat sudah mulai matang, sudah ada kerangka, bulbus ini bisa tiba-tiba turun sendiri. Nah itu juga saya memang sampai hari ini juga belum paham benar soal itu, kenapa bisa tiba-tiba bulbus ini bisa tiba-tiba yang menjadi patokan pengalaman pribadi saya kalau saya memilih jenis pohon apa yang mau saya piara. Saya sekarang berpatokan di Parnas, di kelas-kelas utama ada nggak jenis-jenis ini? Kenapa nggak ada? Artinya itu pohon nggak sulit untuk dipertahankan kematangannya atau menjaga stabilitasnya lebih sulit ketimbang jenis-jenis kayak Ficus, Anti Putri atau pohon yang umum, Palanda yang lebih mudah menjaga stabil. Jadi ngobrol juga dengan Bang Agung, biara pohon matang dengan pohon bahan jauh lebih sulit kita biara pohon matang karena jaganya lebih sulit ketimbang sekadar menyuburkan pohon bahan. Gimana? Silakan dari Bandara Lampung yang mewakili. Iya, nanti pohon yang satu itu nanti pegang diri ya. Silakan dari Bandara Lampung yang mewakili. Ini saya ini naik lagi. Dapat tahu masukin ini nanti. Iya, sekarang ini mulai proses pruning. Dari Wonosobo ini ada 4 orang. Yang pertama itu Mas David, terus nggak kelihatan kata tinggi itu berapa. Oh, ini Mas TT namanya. Kemudian ini ada kembarnya, Sabtu Yadi. Nah ini jenis pohonnya santan. Ini dialami saya rival dari Bandar Lampung. Iya. Kalau memang ini yang punya mau nyampah itu, kalau dia mau garap yang sebelah sini nggak masalah. Misalnya dia dapat pandangan yang sudah dapat. Misalnya, oh nanti saya kalau dia tinggi kalau oke, dilanjut sambil dipilih atau yang di bawah. Nanti bagi dua. Tenang aja bagi dua. Ketutupnya sama aja, dua-duanya jadi terus. Ya, kalau ini kan sebetulnya dari kakak.
dilanjutkan untuk ini kan kalau dibiarkan jadi langsung polis masuk dari sekarang. Ini kan kalau dibiarkan apa ya bang? Mana apa? Akan dari kita dari bisnis semua. Jadi apa? Lebih baik fokus dulu ke depan dulu, baru makan ini. Iya, kalau dilihat dari tubuh awal, sebenarnya posisi bukan masuk di tim orang kalau mereka ini. Iya, kalau kita kan jadi informal. Sebenarnya ini bisa dibuat dua kota dan terus ini buat kota di sini, ini buat kota di sini. Jadi ini tidak sebenarnya. Iya, jangan terlalu tinggi ya. Pelan-pelan jangan. Oke, dilanjut Mas. Dia hanya memanjang tapi tidak membesar. Tidak membesar, panjang terus saja. Nah, langsung eksekusi. Jadi kalau ini